Tidak ada siapapun di sana, kecuali di balik gorden jendela kamar itu. Seorang lelaki menongolkan wajahnya yang berlumur darah yang menghitam. Dori? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk direkam. Kita lanjutin cerita kedua, Mati Suri. Mungkin yang belum nonton part pertama, silakan, linknya ada di deskripsi. Dan yang sudah nonton, mari kita lanjutkan ceritanya. Terima kasih buat Boy Roy yang sudah ngizinin ceritanya saya baca. Dan juga buat teman-teman, sebagai wujud dukungan teman-teman, silahkan klik tombol subscribe, like, dan juga komen ya. Terima kasih. Mari kita dengarkan ceritanya bersama-sama. Mira kemudian melangkahkan masuk ke dalam rumahnya, melewati beberapa anak tangga untuk menuju kamarnya. Mira mendengar suara langkah kaki seperti mengikutinya, membuat Mira spontan membalikkan tubuh, dan ternyata kosong. Tidak ada siapapun di sana. Udahlah. Ketika Mira menghadap wajahnya ke depan, ia melihat sosok Dori. Dengan kepala miring ke kiri, lehernya masih terdapat sebuah tali yang melingkar dan mengikat, serta lidahnya keluar, serta matanya melotot. Mira tak bisa berbuat apa-apa selain berteriak. Mira terjatuh dengan kepala terbentur anak tangga dan pingsan seketika. Keesok harinya, seorang wanita bernama Mira terbaring lemas di sebuah kamar rumah sakit. Rintik Mira berusaha beranjak dari kasurnya. Udah, jangan banyak bergerak melulu, Mir. Loh, Gilang, kenapa gua di sini? Kata Mira setelah melihat selang infus menempel di tangannya. Semalam lo jatuh dari tangga dan pingsan. Pak D lo yang bawa ke sini. Tadi pagi gue dikabarin suruh jagain lo karena Pak D ada meeting hari ini. Oh, begitu ya. Mira berusaha mencerna apa yang baru saja dikatakan Gilang. Dengan kesadaran yang belum sepenuhnya utuh, berusaha mengingat kembali kejadian semalam. Gue didatangin Dori semalam. Mira menatap langit-langit kamar. Mungkin gue ada salah sama dia, makanya dia menghampiri gue. Gilang terdiam sejenak. Udahlah Mir, udah. Gak usah dipikirin apa-apa. Lu istirahat aja dulu, biar cepet sembuh. Gue cuma lagi nginget salah gue ke dia apa. Apa ya, Lang? Hari ini pemakaman Dori kan? Gilang mengangguk. Aduh, gue gak bisa hadir ke pemakamannya Dori dong. Tenang, gue udah telepon ibunya Dori. Kata dia gak apa-apa, kan masih ada hari esok, Mir. Kita kesana nanti. Tapi kan udahlah Mir, udah. Gak usah tapi-tapian. Kondisi lo sekarang tuh jauh lebih penting. Makanya lo istirahat sekarang biar cepet sembuh, dan besok kita ke makamnya Dori bareng-bareng. Mira hanya diam. Ia masih mengingat apa yang membuat Dori menghantuinya. Permisi Pak, ini ada obat yang untuk diminum Bu Mira. Kata seorang suster kepada Gilang sambil memberikan nampan yang di atasnya terdapat makan dan juga obat. Oh iya sus, terima kasih ya. Iya Pak, iya sama-sama. Nih Mir, lo cepet-cepet dimakan nih obat dan makannya ya. Iya. Ya sudah nih, makan dulu, habis itu lo minum obat, kata Gilang sambil mengarah sebuah sendok berisi bubur ke mulut Mira. Mira melahapnya, tapi masih dengan tatapan kosong. 2 hari kemudian, Mira sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Hari itu Gilang menemani Mira untuk pulang, karena Pak D Mira masih di luar kota. Lang, kita gak usah pulang dulu ya. Loh, kenapa?
kita ke pemakaman Dori. Oh iya, nggak apa-apa nih, nggak apa-apa, gue udah sembuh kok. Gilang ingin menolak karena melihat keadaan Mira yang masih terlihat pucat. Tapi Mira adalah anak yang keras kepala. Gilang takut jika menolak, Mira malah pergi sendiri. Iya, ya udah, saya antar ya. Perjalanan dari rumah sakit menuju TPU yang berada di Jakarta hanya memakan waktu sekitar 45 menit. Sore itu, tepat pemakamannya sepi, hanya ada Mira, Gilang dan petugas kebersihan saja, dan juga satu pedagang kembang wangi. Setelah memberi beberapa kembang wangi, Mira dan Gilang berjalan menyusuri makam, menatap batu nisan satu persatu, mencari nama Dori di sana. Ini Mir, ini makam Dori, kata Gilang menunjuk sebuah batu nisan yang bertulis Dori Deviandra. Mira berjalan menghampiri Gilang, dan kemudian Mira menjongkok membersihkan kembang yang layu di atasnya. Dor, gua minta maaf ya, kalau gua salah. Gue minta maaf kalau ada perkataan gue yang kurang berkenan. Gue minta maaf banget. Gak pernah ngertiin perasaan lo selama ini. Semoga tenang di sana ya Dor. Mira tak bisa membendung air matanya. Tangisnya pecah ketika Gilang membantu Mira berdiri dan memeluknya. Dori pasti maafin lo Mir, kata Gilang berusaha meredakan tangis Mira. Ini pasti gara-gara Ram. Mira tak sempat menuntaskan perkataannya, tapi lagi-lagi matanya menatap sesuatu. Sebuah kepala manusia yang berada di balik pohon seperti memata-matai Mira dan Gilang. Sebuah kepala manusia yang Hei, siapa kamu? Teriak Mira melepas pelukan Gilang. Seorang di balik pohon itu menyadari bahwa dirinya sudah ketahuan. Ia berlari menjauhi makam. Kenapa Mir? Kata Gilang. Tadi ada orang di situ, kata Mira sambil menunjuk salah satu pohon yang berada di area pemakaman. Kayaknya dia seseorang yang waktu itu gue lihat. Kapan? Waktu hari meninggalnya Dori, saat lo antar gue pulang. Nah di situ setelah lo pulang, seorang itu kayak ngintai gue. Selalu di balik pohon, wajahnya gak kelihatan, pakaiannya serba hitam, persis apa yang gue lihat barusan. Gilang terdiam, seolah berusaha mengungkap siapa sebenarnya sosok yang dimaksud Mira. Gua selalu ada buat lo Mir. Siapapun itu yang mengganggu lo berarti dia juga mengganggu gua, ucap Gilang. Tapi kalau gue lihat sekilas, dia itu gak asing. Gue kayak udah pernah lihat sebelumnya. Sebelum dia mengintai gue. Tapi siapa ya? Mira dan Gilang sama-sama terdiam, seolah memikirkan siapa yang berada di balik pohon tadi. Udah, sekarang kita pulang aja dulu Mir. Udah mau maghrib ini. Mira mengangguk, melihat petugas kebersihan melambai pada Mira dan Gilang seolah memberitahu untuk cepat pergi dari sana sebelum maghrib. Mbak Mir, loh Pak, tahu nama saya? Kata Mira bingung. Iya, tadi ada yang nitipin ini pada saya. Katanya kasih ke wanita yang sedang melayat itu, namanya Mira, ucap seseorang petugas kebersihan sambil memberikan secari kertas yang dilipat. Mira meraih kertas itu dan kertas itu bertuliskan, "Apa kabar Mira?" Mira dan Gilang saling menatap bahwa yang mengintainya adalah manusia. "Bapak tahu siapa nama yang memberi kertas ini?" kata Gilang pada petugas kebersihan itu. "Enggak tahu. Dia nggak ngasih tahu loh nak. Cuma ngasih uang 10.000 ini buat beli rokok." "Oh, kalau ciri-cirinya kayak gimana Pak?" "Nggak begitu memperhatikan sih nak. Dia pakainya serba hitam, pakai penutup mulut, semacam masker begitulah. Jadi wajahnya nggak begitu jelas." "Oh gitu ya Pak. Ya sudah ya Pak, terima kasih. Emangnya ada apa sih Mas?" "Oh nggak apa-apa. Ya sudah, kami pamit dulu ya Pak," kata Gilang sambil menarik pelan tangan Mira berjalan ke arah mobil untuk pulang. Sepanjang jalan Mira hanya menatap kertas itu. Siapa dia ya Lang? Dia pasti orang terdekat kita Mir. Dari mana lo tahu? Coba deh lo baca kertas itu lagi. Di situ ada nama lo Mir.
Seseorang yang gak kenal lo pasti gak tahu nama lo kan? Kecuali dia kenal atau ada yang ngasih tahu nama lo, kata Gilang. Mira terdiam atas perkataan Gilang. Gilang melongo. Ngapain di situ? Gilang menyuruh Mira segera masuk. Akhirnya Gilang dan Mira pulang ke rumah. Sekitar jam 7 malam, Mira sudah berada di rumah. Sebelumnya Pak D-nya menelpon Mira karena tidak jadi pulang hari ini, karena masih ada beberapa urusan di kota. Istri dari Pak D-nya itu sudah meninggal sekitar 10 tahun. Meninggal saat berusaha melahirkan. Malang tak dapat ditolak. Bayinya juga ikut bersamanya. Kisah pilu yang mendarah daging bagi Pak D Mira. Wanita seperti istrinya tak lagi ia dapat di dunia ini. Hanya berharap kesetiaannya sampai kini membawanya ke surga bersama buah hati dan istri tercinta. Beruntung Pak D-nya tak terlalu merasa kehilangan, karena ia masih mempunyai sanak saudara yang begitu peduli dengannya, terutama Mira. Baginya Mira seperti anak sendiri. Jadi tidak heran, apapun kemauan Mira pasti ia turuti, karena menurutnya perihal uang bisa dicari, perihal cinta tak dapat dibeli. Tapi tak lantas membuat Mira menyombongkan diri atas segala yang ia punya sekarang. Meski dari gaya bahasa dan pakaiannya sudah kekinian, ia tak pernah meninggi, sebab ia tahu semuanya adalah titipan. Mira menaiki tangga, matanya terpaku pada sebuah HP yang ia genggam, seolah hafal menaiki anak tangga tanpa melihat jari jemari asik membalaskan beberapa pesan masuk. Hingga langkahnya terhenti karena menyadari ada sebuah suara rintihan dari salah satu kamar. Suara apa itu? Batin Mira. Suara hening membuat Mira menegaskan suara apa yang terdengar itu. Suara tangisan semakin memekakkan telinga. Mira dihantui rasa penasaran. Kakinya bergetar hebat. Bodohnya, ia melangkah lalu menuju sumber suara itu. Langkahnya mengendap-endap. Mira menatap sebuah kamar yang terbuka sedikit. Terlihat sebuah cahaya dari lampu yang hampir redup. Sejak kapan pintu gudang ini kebuka? Ucap Mira dengan nada yang begitu pelan. Suara tangis itu masih terdengar, tapi suara itu semakin pelan ketika Mira sudah hampir berada di kamarnya. Kamar yang berada tepat di gudang itu. Mira membuka kamar itu perlahan-lahan. Pintu kayu terbuka perlahan bersama suara dengan dejitnya. Mira mengalihkan pandangannya ke arah ruang kamarnya dengan was-was. Prak! Terdengar suara pintu yang dibanting dengan keras. Suara tangis berhenti. Rasa takut mulai muncul ketika suara pintu tadi terdengar. Mata memeriksa setiap sudut ruangan kamarnya. Tidak ada siapapun di sana, kecuali di balik gorden jendela kamar itu. Seorang lelaki menongolkan wajahnya yang berlumur darah yang menghitam. Dori, kata Mira berusaha tetap tenang walau raga dan jiwanya sudah hampir tak menopang rasa takutnya. Mira menghantui bahwa yang dibalik horden itu adalah Dori sahabatnya. Kenapa lo gangguin gue terus, Dor? Salah gue apa? Mira berusaha maju selangkah demi selangkah. Mira menyerah, langkahnya berhenti dan berbalik arah lalu berlari pergi menjauhi kamarnya. Karena ternyata yang ia lihat itu bukan Dori, tetapi seorang yang sempat ia lihat di area pemakaman itu. Darah yang menghitam ternyata adalah masker buff hitam yang terpasang di wajahnya. Meski wajahnya tak nampak jelas, Mira meyakini bahwa dirinya dalam bahaya. Mira mencari pertolongan dengan menghubungi Gilang melalui HP yang digenggamnya. Halo, ada apa Mir? Tolong Lang. Tolong, kata Mira dengan nafas yang tersengal. Mira sudah berada di warung dekat rumahnya, lantas duduk bersama beberapa bapak-bapak yang masih main catur di warung kopi itu. Lo kenapa Mir? Mira mengatur nafasnya. Ada seorang di rumah gue. Siapa? Siapa yang ada di rumah lo? Orang yang gue lihat di pemakaman tadi. Dia ada di rumah gue, jawab Mira. Ya, lopet lagi, tambah Mira setelah mengetahui HP-nya mati. Neng, dari mana?
Kok kayaknya habis dikejar hantu begitu? Tanya salah satu bapak-bapak yang berada di warung kopi itu. Mira baru menyadari satu hal, bahwa bapak-bapak di sini bisa menangkap seseorang di rumahnya. Iya pak, ada hantu di rumah saya. Hah? Beneran mbak? Iya bener mbak. Iya bener pak. Ya sudah, mari kita lihat mbak. Mira mengangguk menyetujui. Aku tinggal dulu main caturnya. Mau ke rumah mbak ini loh. Katanya ada hantunya. Ucap bapak-bapak itu. Alah man. Mau menang aku nih. Alasan aja kamu itu man. Nanti aku balik lagi, kata Pak Rahman pria tua yang berjalan bersama Mira. Di sepanjang jalan menuju rumah Mira, Pak Rahman mencairkan suasana dengan bertanya-tanya seputar awal kejadian. Rumah kamu emang di mana toh mbak? Di situ loh pak, Gang Melati nomor 21. Pak Rahman terdiam ketika Mira menjawab lokasi rumahnya. Tepat ketika Mira dan Rahman sampai di sebuah rumah bangunan Belanda. Ini rumah saya pak. Dia ada di sana, tunjuk Mira pada sebuah balkon di atas rumahnya. Pak Rahman terdiam sejenak, lalu mengarahkan pandangannya ke atas. Astagfirullahaladzim, apa itu mbak? Apa itu? Teriak Pak Rahman. Selama beberapa detik, Pak Rahman lari terbirit-birit. Pak, bapak kenapa? Kenapa lari? Teriak Mira pada Pak Rahman yang sudah berlari kencang kalang kabut. Namun Pak Rahman tak menggubris Mira. Mira menatap ke atas. Tidak ada siapapun di sana kecuali cahaya lampu yang memantul ke arah balkonnya. Kosong, gak ada apa-apa. Kenapa Bapak Rahman? Batin Mira terdiam mematung di depan rumahnya. Hingga suara mobil berhenti, membuyarkan lamunan Mira. Seorang dari mobil itu berlari ke arah Mira. Lo kenapa Mir? Lo kenapa? Gua gak apa-apa Lang. Tapi tadi gue ajak bapak-bapak di warkop untuk ngecek rumah gua. Tapi baru sampai depan rumah, dia langsung lari teriak-teriak, gak jelas. Ya udah, ayo kita cek Mir, kata Gilang. Mereka kemudian berjalan bersama-sama menuju rumah. Gilang membuka pintu, menyalakan semua lampu di rumah Mira satu persatu. Hingga Mira dan Gilang menyadari satu hal. Jejak kaki, tanya Mira pada Gilang yang mengamati jejak ini. Jejak kaki yang begitu nampak jelas karena beberapa tanah liat dari kaki seorang itu tertempel, membuat sebuah petunjuk ke arah mana ia berjalan. Gilang terus mengikuti jejak kaki itu, diikuti Mira di belakangnya. Kamar lo Mir? Iya bener, tadi gue lihat seseorang ada di kamar gue, jawab Mira ketika berhenti di depan pintu kamar bersama Gilang. Gilang membuka pintu kamar Mira. Masih ada penerangan yang membuat Gilang dapat melihat tiap sudut kamar Mira. Kakinya mulai berjalan di ruang kamar Mira. Di mana? Gak ada siapa-siapa Mir, kata Gilang setelah yakin tidak ada siapapun di sana. Mira. Tambah Gilang heran tak dapat jawaban dari Mira. Gilang kembali memasuki kamar Mira melalui jendela dekat balkon. Gilang menatap Mira yang menampaknya rasa cemas. Lo kenapa Mir? Lo kenapa? Kok diem aja? Gilang mengambil Mira dan membaca sebuah tulisan yang sedang ditatap oleh Mira. Di dinding kamarnya, sebuah kertas tertulis, Mira, masih ingat aku? Mira meraih sebuah tulisan itu, menatapnya dengan menunjuk, hingga membuat sesuatu jatuh dari dahinya. Belatung, batin Mira. Jari jemari meraba dahinya yang terluka akibat jatuh dari tangga itu. Jijik dan mual. Itulah yang dirasakan oleh Mira ketika sekarang jari jemarinya dikelilingi oleh belatung. Apa ini Mir? Lihat Lang, dahi gua. Astaga, kenapa luka di dahi lo jadi busuk gini toh Mir? Kata Gilang mengambil sapu tangan di sakunya. Tutup luka lo pakai sapu tangan gua dulu. Sekarang kita ke dokter ya. Mira meraih sapu tangan dan menutup luka yang dipenuhi belatung itu, lalu pergi dengan cepat ke arah mobilnya. Mira dan Gilang sudah berada di bawah. Mereka dekat dengan mobil. Aduh, kunci mobilnya ketinggalan di meja makan tadi.
ucap Gilang setelah beberapa kali merogoh sakunya. Ah, ya sudah, cepat diambil. Gilang setengah berlari memasuki rumah Mira. Tepat di depan rumah Mira adalah pohon-pohon yang rimbun. Mira masih melihat jelas karena beberapa pantulan cahaya dari lampu jalan. Lagi-lagi, seseorang yang membuat keberanian Mira goyah. Seorang itu lagi berada di balik pohon yang sama seperti yang Mira lihat waktu dulu. Tapi kali ini ia melambaikan tangan, seolah mengisyaratkan sampai jumpa lagi. Tepat sebelum Gilang datang, seorang itu sudah menghilang, berlari ke belakang dengan sangat cepat. Lagi-lagi Mira tak dapat melihat jelas wajahnya. "Ayo Mir," ucap Gilang. Mira dan Gilang terdiam, padahal pintu kedua mobilnya sudah dibuka oleh Gilang dan Mira. Tapi mereka masih terpaku sambil menatap sebuah jok yang dipenuhi dengan kembang 7 rupa. Bau kemenyan yang terbakar menembus hidung Mira dan Gilang. Lagi-lagi, sebuah misteri yang mereka belum dapat dipecahkan. Keduanya saling menggelengkan kepala seolah tak percaya apa maksud dari seseorang yang menaruh kembang 7 rupa di jok mobilnya. Terima kasih sebelumnya sudah mendengarkan cerita di part kedua. Besok kita lanjutin lagi. Terima kasih yang sudah nonton. Maaf kalau ada salah kata. Terima kasih buat Woy Roy. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.